jua yang menopangnya dan mengharapkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya sinar Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga lelap tengah hari. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan mengharapkan dia kembali, dan mengharapkan dia kembali, dan mengharapkan dia kembali. Oke, selamat siang Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan seluruh umat Paroki Durensawit. Selamat datang dalam acara Bincang-Bincang episode ketiga yang diadakan oleh Komsos Paroki Durensawit. Oke, bincang-bincang, yuk kita kupas semua di sini. Oke, Mas Nus. Ya. Kok diem aja sih? Lagi bikin minuman. Oh iya. Tadi kita. Lagi bikin minuman. Aku pesen tadi ice lemon tea ya. Iya. Lemon tea hangat. Ya. Oke. Suasana mendung sih memang ya, mendukung nih yang hangat-hangat tuh. Mendukung yang hangat-hangat mendukung ya, Mas gitu, Nus, betul. ya. Apalagi kalau lihat tamu kita yang sudah hadir di sini, kayaknya akan semakin lebih hangat lagi nih, Mbak. Penasaran nih, Mas Nus. Iya. Tamu kita siapa aja sih, Mas Nus? Nah, mungkin Mbak Lucy bisa kenalin siapa aja nih. Oke, tamu kita yang pertama. Yang pertama siapa, Mbak Lucy? Yang pertama itu beliau ini ada mempunyai kebiasaan yang unik, Mas Nus. Tahu nggak kebiasaan uniknya apa? Apa tuh? Beliau ini kalau makan karak atau kerupuk, itu selalu dikeluarin dulu, ditaruh dulu, nanti 1 jam kemudian baru dimakan. Waduh, melempem loh, Mbak. Penasaran kan siapa sebenarnya tamu kita yang mempunyai kebiasaan seperti itu? Oh, benar. Siapa lagi kalau bukan Pak Nadi Ngarsanto. Bener ya Pak itu Pak? Ini dapat menebar rahasia dari mana ini? Pasti dapat. Oke, tamu kita yang kedua. Tamu kita yang kedua nih. Nah, yang kedua ini jujur aja, saya masih kok saya ngelihat ini walaupun sudah berumur itu tetap sehat, ceria gitu lah. Gitu ini mungkin Mbak Lucy bisa ngasih clue-nya lagi, Mbak? Kalau clue-nya untuk tamu kita yang kedua ini, kalau saya lihat orangnya kalem, gitu. Kalau saya lihat dia berpapasan di gereja, gitu, diam, tenang, gitu. Pasti penasaran ya. Tamu kita yang kedua adalah Bapak Samuel Saputra. Selamat datang Pak Samuel. Selamat datang Pak Samuel. Selamat datang Pak Nadi. Udah pesen minum belum? Mas. Ya? Jangan lupa pesanan saya, Lu. Oke, lemon tea lagi kan, Pak? Ya. Pak Samuel juga sama kan? Oke, baik. Saya buatkan, Pak. Mas, kalau tamunya udah senior-senior begini, kopinya nggak laku ya. Oke, selamat siang Pak Nadi dan Pak Samuel. Apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Oke, tadi kesini naik apa? Kebetulan naik Grab. Karena naik Grab? Iya, ada barengannya gitu. Soalnya sudah tua, harus lebih hati-hati. Satu yang pertama, yang kedua kali musim hujan dan musim Covid gini kan kasihan, Grab kan suka agak sedikit menerima job gitu, jadi kita mencobalah gitu. Sejauh kita bisa lah. Tidak begitu mahal. Iya. Kalau Pak Samuel saya pasti tadi diantar. Diantar. Oke.
kesehariannya seperti apa sekarang ini di masa pandemi ini, Pak Samuel dan Pak Nadi? Kalau saya ya kebetulan terlibat di kampung ya, artinya seringkali kami harus jalan-jalan di gang-gang kecil, memperhatikan apakah ada tetangga yang perlu disapa, perlu ditegur, ya katanya kan 3S ya, sapa, senyum dan salam ya. Salam. Sapa, senyum dan salam ya Pak. Karena kebetulan kan ada teman-teman di tetangga yang ya mohon maaf terpaksa kena COVID, sehingga sebagai pengurus ya kami harus say hello dengan mereka. Itulah kesehariannya sekarang itu yang kita lakukan. Okay. Kalau Pak Samuel sendiri bagaimana kesehariannya? Ya, kalau saya sesungguhnya sudah pensiun, tetapi puji Tuhan ada beberapa perusahaan masih mau pakai saya, walaupun tidak full time. Jadi ya saya bisa datang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Gitu. Ya, itu profesinya ya. Sebagai akuntan berarti sekarang atau bagaimana? Memang profesi saya itu akuntansi, akuntansi dan pajak. Jadi keseharian saya ya bergelutnya di masalah keuangan. Saya kira itu. Jadi tidak terlalu stop total gitu. Jadi saya khawatir juga kalau stop total katanya mengganggu kesehatan kita juga. Namanya apa ya? Post power syndrome ya, Pak. Betul. Gitu, jadi biasa aktif, biasa langsung bekerja gitu terus tiba-tiba berhenti, itu justru membuat kita yang biasa bekerja menjadi bingung ya, stres, gak bisa ngapa-ngapain. Kaget, semacam kaget. Gitu. Iya, betul, kaget gitu. Kalau di rumah sendiri kesehariannya bagaimana Pak? Dengan keluarga, dengan anak, istri, dan ya kita main aja sama cucu. Saya kebetulan punya cucu baru 1 tahun umurnya. Namanya siapa Pak? Sedang lucu-lucunya, namanya Joy. Oke. Joy to the world. Lahirnya bulan Desember bukan? Bulan Desember, tanggal 12 bulan 12 2019. Baru 1 tahun ya berarti tahun, ya? 1 tahun ya. Masih lucu-lucunya itu ya? Lucu-lucunya. Seperti saya lucu Pak. Ya ampun, 1, 2, 3 tahun tuh kalau anak kecil masih lucu-lucu ya Pak? Martinus, kalau cucu beliau itu imut-imut. Kalau sampean amit-amit. Cocok tuh. Gimana Pak, main apa aja gitu bersama cucu di rumah gitu? Main aja, ya kita ikutin aja apa yang dia suka, main-main yang kita beliin, yang mainan edukasi gitu ya. Mulai dari awal saya kira kita mesti mulai gitu. Gitu. Ada yang unik gitu misalnya, gimana rasanya punya cucu gitu dan main dengan cucu gitu. Kan ini baru cucu pertama ya? Betul. Saya kira happy ya. Saya kira happy itu membuat kita ya selain mengisi kekosongan kita, juga dengan anugerah dari Tuhan, cucu itu ya kita memang benar-benar harus kita sayangi. Lebih semangat. Lebih semangat, memberikan satu dorongan bagi kita, bagi keluarga saya. Gitu. Kebetulan anak saya saat ini tinggal di rumah saya, yang sesungguhnya rumahnya itu di Sunter. Oke. Rumahnya di Sunter, jadi takut nanti nggak kepegang karena papa mamanya itu mereka itu bekerja. Jadi kita bantu. Oke. Gitu. Tapi ada hiburan gitu ya Pak? Ya. Kalau Pak Nadi sendiri gimana Pak? Sebelum jawab Mbak Lucy, boleh nggak saya mengucapkan selamat Natal kepada kita, boleh saja. Kepada anggota Dewan Paroki, harian, inti dan pleno, kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020 yang kami yakin berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya karena kondisi pandemi ini, sehingga pasti ada di rumah saja, tidak bisa pergi kemana-mana, dan itu ada anjuran Bapak Uskup dan juga anjuran pemerintah. Tapi yakinlah Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, bahwa dengan keberadaan kita Natal ini hanya di rumah, bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita, akan memberkati kita. Amin. Amin. Ya, kalau sehariannya
apa tadi pertanyaannya, seharian di rumah? Iya, keseharian di rumah. Keseharian di rumah kesibukannya itu, masih bekerja atau bagaimana ini? Ada beberapa yang tertinggal, jadi sekarang ini sedang belajar dengan teman-teman yang relatif lebih muda, itu sedang menggalakkan apa namanya ya, global teknologi, karena akan menuju ke 5G, sehingga kami meskipun gaptek ikut-ikut lah. Itu yang pertama. Yang kedua kali, gini Mbak Lucy, masih ada rasa ganjil di hati saya karena ada satu organisasi NGO, apa namanya, bidang kebudayaan. Itu ada satu organisasi yang kebetulan saya di organisasi itu sebagai sekjennya. Sementara ini agak terbengkalai karena urusan yang lain, sehingga mulai tahun 2021 itu akan kami gerakkan lagi. Karena sayang, ada beberapa provinsi yang ikut di dalamnya, bahkan ada beberapa kota dan kabupaten. Jadi tidak jauh-jauh dari kebudayaan lah kira-kira itu. Iya, sebagai informasi aja, Pak Nadi ini memang pecinta budaya ya gitu. Kalau di acara-acara tertentu Pak Nadi ini selalu berperan sebagai Petro Mas Nur. Pejabat Petro. Iya kan. Mungkin karena memang perawakannya tinggi, kurus gitu, jadinya cocok sekali menjadi Petro gitu ya Pak Nadi. Jeleknya juga sama. Saya tidak bilang begitu karena pakai masker jadi nggak kelihatan Pak. Dan itu yang dibisain Pak. Saya Petro nggak bisa Pak Sama. Jadi kalau Pak Sama ikut-ikut jangan Petro loh Pak. Ini Laras kalau mau ketawa aja, nggak usah takut ya. Nah, jangan takut di rumah nggak apa-apa. Ya kalau di rumah kan ya apa, jogging sama istri. Tuh setiap pagi boleh dikata. Cuman istri saya itu kan jalannya tidak secepat saya. Sehingga seringkali aku naik sepeda baik gitu. Akhirnya beliau sepeda, saya yang jalan. Sampai di sini, sampai di BKT sampai di McDonald. Rumah sakit. Rumah sakit. Oke, Pak Samuel dan Pak Nadi. Iya. Dulu memang asli sini atau Duren Sawit atau memang pendatang? Maksudnya dari kecil gitu ada dari Duren Sawit gitu atau memang pendatang ke Duren Sawit? Monggo Pak Samuel. Saya asal Bekasi, lahir di Bekasi. Terus saya bekerja di Jakarta, pernah bekerja juga di Jawa Tengah, kembali lagi ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Akhirnya ketemu orang Jakarta, nikah. Gitu. Pertama kali tinggalnya di paroki Duren Sawit atau di mana Pak? Sebelumnya di paroki Bidara Cina. Oh, Bidara Cina. Oke. Setelah itu cari rumah, dapat di Pondok Bambu. Dapat di Pondok Bambu. Itu tahun berapa Pak? Tahun 85. 85. Ya, tahun 85 saya nempatin di Pondok Bambu. Saya belum lahir itu Mas Nus. Sama Mbak. Aku 10 tahun kemudian ya. Jangan dimudah-mudahin loh ya Mas Nus ya. Jadi diimpikan aja belum ya? Diimpikan aja belum? Iya. Oke. Langsung aktif melayani di gereja atau berproses gitu Pak Samuel? Belum ya waktu itu sih. Tapi sejak saya melayani itu tahun 90 kalau nggak salah. Oh, mulai. Tahun 90 ikut tahun 85, 86 saya tetap daftar di lingkungan. Tetapi tahun 90-an itu ikut-ikut aktif di lingkungan. Saya kalau nggak salah waktu itu sekretaris ketua lingkungan ya. Jadi yang mengurus undangan-undangan itu untuk umat-umat, kalau misalnya ada pertemuan itu ya bagian saya. Mesin ketik pakai gini ya Pak ya? Mesin ketik kebetulan dulu udah komputer Pak. Udah komputer. Iya. Itu. Jadi tapi masih yang di print terus ditaruh dikirim-kirim ke rumah. Yang pakai CPU yang besar-besar itu. Kebetulan di kantor ada. Jadi saya ya curi waktu lah. Waktu itu kita print di kantor satu terus fotokopi. Masih pakai Botstar ya? Iya. Itu pakai itu Mas, disket ya? Disket. Oh, masih jauh. Oh iya. Disket yang besar itu ya Pak ya? Enggak, yang kecil itu. Oh, yang kecil. Iya.
Nanti kan apa istilahnya kalau sekarang itu kan kalau dulu itu kan ngebot gitu ya, bot ya. Nah itu pakai disket kecil itu. Dari sekretaris lingkungan bisa jadi wakil ketua DPH nih Mas. Betul, itu perjalanan yang sangat panjang sepertinya. Mungkin bisa ditanyakan nanti Mbak ya. Iya, Mas Nus bisa nih jadi pastor parokinya berarti ya. Oke, dari sekretaris lingkungan ya tadi ya Pak. Terus aktif di paroki atau bagaimana gitu? Ya, kalau untuk misa setiap minggu pasti hadir. Iya. Dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak gitu ya. Kalau mengenai masalah menjadi wakil itu memang perjalanannya ya cukup panjang. Ya, saya kira untuk singkat waktu saya cerita yang pendek aja ya. Panjang nggak apa-apa Pak? Jadi gini, tahun 2012 atau 2013 saya lupa ya waktu itu. Saya dihubungi sama sekretariat. Waktu itu, bukan, sama Pak Karno. Kebetulan beliau ini bendahara. Oke. Terus saya lagi kerja. Siapa ini? Saya bilang, saya Pak Karno, bendahara paroki. Dia bilang, oh ya ada apa Pak? Terus, Romo Yosef panggil Pak. Bapak minta datang ke sekretariat. Ada apa ya, saya berpikir. Cuman pada saat sebelumnya memang saya pernah nama saya itu ternominasi di DPH. Tetapi saya tidak hadir. Sempat Romo Jito almarhum menelpon saya, Pak, nama Bapak ada loh di sini, katanya. Besok datang ya, karena ada rapat. Saya bilang, ya saya usahakan Romo, saya bilang itu. Tapi sesungguhnya dalam hal ini, ya ada sedikit masalah lah ya. Akhirnya saya bilang, belum waktunya mungkin. Akhirnya ya tertunda itu. Ya tertunda itu. Akhirnya saya tidak datang, tidak terpilih toh. Tidak terpilih, berjalan waktu 2 tahun atau 1 tahun, saya lupa ya. Pas tadi ditelepon, saya bilang, ya sudahlah, yang namanya pelayanan, kita nggak boleh begitu, nggak boleh keras hati. Akhirnya saya hadir di sekretariat, saya nemuin Romo Yosef. Ada apa Romo? Saya bilang, Bapak namanya Samuel. Dia bilang, iya Romo. Saya juga waktu itu kenal pas waktu perayaan Paskah. Kebetulan ketua panitia Paskah itu saya. Iya. Sudah ada track recordnya gitu ya. Jadinya diincer-incer sama Romo saya. Ini kayaknya. Akhirnya beliau bilang, Pak, tolong dibantu, itu bendahara. Loh, bendahara kan udah ada orangnya Romo, saya bilang gitu. Tidak, yang satu itu mengundurkan diri. Bendahara satu ya, saya nggak usah sebut namanya. Akhirnya saya hari Minggu disuruh datang. Bapak Minggu datang ya, dia bilang. Nanti banyak kegiatan, kita ngobrol-ngobrol. Baik Romo, saya akhirnya datang hari Minggu, ngobrol panjang lebar. Saya minta waktu dengan Romo Yosef. Romo, saya orientasi dulu 3 tahun gitu, 3 bulan gitu, supaya tuh saya bisa menguasai. Ya Romo Yosef bilang nggak usah lama-lama, dia bilang. Romo Yosef kan tahu tegas gitu ya. Akhirnya ya sudahlah. Akhirnya kami bergabung menjadi bendahara, didampingi oleh Pak Karno. Oke. Ya Pak Karno. Nah berjalan waktu
Romo Yosef, beliau itu pindah tugas digantikan oleh Romo Widi. Jadi ini Romo Widi juga saya masih bendahara yang periode kedua, 3 tahun kedua itu. Waktu yang pertama itu tadi paling 1 tahun apa 2 tahun saya lupa, mungkin 2 tahun. 3 tahun Romo Widi almarhum. Terus akhirnya sudah dong, saya pikir kalau udah 2 periode itu saya kan harus mundur, ya kan? Tapi saya pamit sama Romo Widi waktu itu, beliau bilang, Bapak mau pamit kemana? Saya bilang, nanti dulu, dia bilang. Tanya ini mirip sekali nih sama Romo Widi nih ngomongnya. Nanti dulu gitu. Terus lanjut Pak. Jadi apa tuh namanya, nanti kita rapatin sama teman-teman, bilang itu. Maksudnya mungkin antara Romo-Romo siapa saya nggak tahu ya, teman-teman siapa. Akhirnya ya sudah, saya pikirkan udah pergantian, saya pikirkan udah selesai lah gitu, nggak ada yang mencalonkan atau apa. Nah rupanya ada yang mencalonkan saya di DPH. Saya nggak usah sebut dari siapa, itu komunitas juga. Akhirnya saya dicalonkan, nih nama Bapak ada loh, dia bilang gitu. Oh gitu ya. Dia bilang gimana ya, kan harus udah dua periode kan harus lengser Romo. Enggak, sekali lagi gitu dia bilang gitu. Nah itulah, jadi akhirnya saya dijadikan wakil ketua 2. Wakil ketua 1 Pak Thomas itu senior saya, beliau pimpinan, ya. Jadi segala sesuatu keputusan memang selalu kita tuh berdiskusi dengan Pak Thomas karena beliau senior. Itu menarik ya. Iya. Panjang beneran ini Mas ceritanya berarti ya Mas. Kisahnya menarik gitu loh. Ini dia Pak Samuel bilang singkat aja segini panjang ya ceritanya. Iya, ya. Sebetulnya perjalanannya cukup panjang. Kalau diceritakan panjang, sangat panjang. Mungkin 2 hari ya Pak nggak selesai gitu. Iya. Maksud saya cuman ada yang nggak usah saya ceritakan, saya kira itu nggak guna lah. Oke. Kalau Pak Nadi sendiri gimana Pak perjalanan sampai berada di DPH? Ini sampai 3 periode ya Pak Samuel. Pak Nadi juga mungkin ya sama sepertinya nih. Jadi lebih deh. Pertama kali saya itu, kami ya dengan keluarga Ardina itu di paroki Keluarga Kudus. Romangun. Oh, bukan, apa namanya? Hati Kudus. Hati Kudus yang ada di Keramat. Keramat. Di sana sebagai umat biasa, karena memang ada saudara yang aktif di gereja dan sebagai pengurus. Udah, kamu nggak usah jadi pengurus dulu, kamu belajar jadi umat yang baik. Karena kamu dianggapnya nggak baik kali ya. Tapi yang jelas memang saat itu saya ditugasi sebagai RT. RT sampai 3 periode di Taman Solo istilahnya saat itu. Dan Taman Solo itu agak unik karena di situ tuh banyak yang bintang segala macam. Kelapa putih ya. Mohon maaf, harus hati-hati. Sehingga saya difokuskan di situ. Sudah gitu, ini tahun 72. Iya, 72. Ya. Tapi memang kayaknya angka 7 dan 2 itu sangat berpengaruh buat saya ya. Kenapa Pak? Umurnya 72. Di Cempaka Putih 72 tahun juga. 72. Nah, tayangan ini 27. Jadi kan iya betul. Enggak, oke, sudah itu kami pindah ke Duren Sawit tahun 95 kira-kira. 95. Jadi umat biasa, bantu-bantu di Stasi Santo Yakin. Terus tahun 97 jadi ketua wilayah. Saat itu masih ketua ya, belum koordinator. Ketua wilayah dan Malakaja belum bisa, masih menjadi 1. Habis itu justru kita jadikan 2, Malakaja 1 dan 2. Nah, sesudah menjadi ketua wilayah 1 periode, dicomot di sini agak lucu nyomotnya. Malam-malam Pak Sam pasti ingat dengan Mas Victor, sekjen kita. Jadi malam-malam Pak Nadi, siapa di perjalanan? Pak Romo Rumanto mau bicara.
Pak Romanto bicara bahwa mohon membantu di DPH. Romo masih ada bidang yang tidak Romo sebutkan, ada nggak? Ada. Apa Romo? Bidang datar gitu. Bidangnya Romo itu. Nah, mulai itu menjadi di bidang pelayanan. Satu periode saat itu wakil ketuanya Pak Satu Boni. Kampung, Pak Boni. Belum, sebelum Pak Boni. Belum Pak Boni. Oh, Pak Pak Nandar. Ibrahim. Oh, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim Tirakoso. Nah. Terus barulah masuk ke Pak Boni. Terus berikutnya juga Pak Nandar ya dulu ya. Pak Nandar dulu. Pak Nandar, Pak Boni. Pak Nandar, Pak Doni. Pak Nandar sudah ada di DPH saya, Pak Boni juga. Jadi memang 3 periode. Nah, terakhir yang periode yang kemarin ya dampingin beliau ini. Jadi harus setia dengan beliau. Dan Pak Thomas. Oke. Menarik juga ya. Ini semua itu ya, kalau saya lihat nih Mas Nus, mau Pak Samuel maupun Pak Nadi, pelayanan mereka itu tidak langsung ujuk-ujuk ya, bahasa Jawanya ujuk-ujuk nih pakai bahasa Jawa. Ujuk-ujuk langsung jadi di DPH Mas Nus. Jadi mereka melalui perjalanan dari melayani yang lebih, melayani hal yang kecil dulu, talentanya dikembangkan, akhirnya mencapai posisi di Dewan Paroki ya maksudnya. Ya, betul. Gitu. Laras mau tanya nggak sama Bapak? Mau tanya misalnya tanya apa gitu sama Bapak? Enggak, udah cukup. Kalau dengan Pak Samuel aja mau tanya Nanti nggak? aku di rumah ngapain sih tanya-tanya? Yang jelas kalau dia itu ya Mas Martinus dan Mbak Lucy, dia itu anaknya bapak bukan anaknya ibu. Jadi apa-apa mesti lari ke bapaknya, nyenggol-nyenggol gitu Pak Samuel. Karena mungkin merasa anak bontot. Ini takut nggak boleh masuk rumah ini nggak tanya-tanya. Oke. Sesi mau iklan? Oh iya, mau iklan. Kita sebetulnya ya acara bincang-bincang ini Pak Samuel, Pak Nadi, kita ada terima iklan dari komunitas-komunitas yang ada di Paroki sebelum iklan Duren ini Sawit. ada iklan beneran lewat ini loh. Ini Itu kan kita coba minum sebetulnya dulu ini gitu yang kan. ditunggu dari tadi. Masih. Terima kasih Pak Martinus. Oke. Nanti yang bayar Pak Sam loh ya. Baik. Oke, jadi acara bincang-bincang ini kita selingi dengan beberapa iklan kegiatan maksudnya, iklan kegiatan komunitas-komunitas yang ada di Paroki Duren Sawit. Jadi Komsos Paroki Duren Sawit juga membantu untuk promosi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh komunitas-komunitas yang ada. Oke, kita saksikan iklan yang mau lewat berikut ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
Oke, ada yang bisa dibantu Pak? Ada menu apa yang menarik? Yang menarik ada kopi susu. Ya, boleh deh kopi susu. Kopi susu, oke boleh. Baik, manis atau Ya, sedang aja. yang sedang aja? Oke, baik. Kalau Saya siapkan dari ya, Pak. suaranya kok saya seperti familiar ya Pak ya? Iya, iya. Kenal nggak gini Pak Samuel sama Saya Pak? kenal. Kenal ya? Kenal. Sebentar saya ingat-ingat dulu. Pak Gunawan pasti ini. Suaminya Bu Popi. Kalau saya pasti ingat sama istrinya karena CS kita. Di sini. Iya. Mari Pak Gun silakan gabung sekalian mumpung ada di sini kan. Ya, Mas, saya duduk sana ya. Oke, Iya, baik. silakan, nanti Pak saya Gun. santarkan ke sana, Pak. Iya. Ini sebaiknya Pak Gun biar di tengah, Pak. Ya. Kita adilin berdua beliau. Karena baru datang. Moga-moga Pak Gun. Pak Gun. Udah silakan duduk Pak Gun. Saya ada bekas didudukin ya, Pak. Iya. Lagi pesen kopi apa Pak Gun? Apa tadi kopi susu? Kopi susu. Oke. Tapi dari pertanyaan beliau tadi salah sebetulnya jawabnya. Apa Pak? Kan beliau nanya kan, yang menarik apa menunya gitu kan. Jawabnya harusnya yang menarik ya tangan. Gitu, bukan menu. Oh lucu ya Pak Nadini ternyata. Lah, Memang dari- lucu ya Laras ya. Lah katanya Petro. Kalau di rumah suka ngelawak gitu Kak Laras? Oh enggak juga. Kalau di rumah diem-diem aja. Oh gitu. Sok-sok cool gitu. Kalau di rumah jaim. Mumpung ada anaknya, jadi saya bisa langsung tanya ke anaknya ini. Pak Gun, Iya. Bu Popi lagi masak apa nih Pak? Kopi tadi apa ya? Piknik roll. Oh, Bikin kue ya, Pak ya? Nah, iya. iya. Kuenya udah sisa Natal kemarin, Pak. Sisa Natal kemarin. Oh, Udah enggak. 2 hari nih. Oh, gitu. Udah 2 hari. Oh, lagi aktif bikin kue kalau Bu Popi ini. Saya suka terima ini WhatsApp-nya soalnya. Kalau lagi kita gamel kan beliau juga suka membawa sesuatu itu pasti Iya. agak unik gitu. Results-nya. Nah, itu yang paling istimewa gitu. Apa kabar Pak Gun? Baik, Bu. Gimana? Beda ya, tadi kalau Pak Samuel, Pak Nadi pesennya teh, kalau Pak Gun ya berarti agak mudahan dikit Agak nih kalau mudah. di runut nih ya. 1, 2, 3 gitu, berarti kelihatan 1, 2, 3 gitu. Memang paling muda saya kalau dibanding Pak Sak sama Pak Nadi. Senior saya itu. Bukannya saya yang muda, Pak. Saya 27 loh. Oh gitu ya. Nah, kalau gitu saya 26, Pak. Oke, gini, membahas mengenai terus terang nih ya, saya merasa hari ini saya merasa istimewa sekali umat Paroki Duren Sawit karena kedatangan dengan bapak-bapak yang tentunya wah luar biasa sekali pada siang hari ini. Oke, mereka adalah anggota pengurus DPH periode 2017-2020 ya, benar kan? Baru saja selesai masa jabatannya. Oke. Masa pelayanan kalau di gereja ya, masa pelayanannya baru selesai. Oke. Membahas mengenai kepengurusan tahun 2017 sampai 2020 gitu. Ada yang menarik nggak, Pak? Mungkin Pak Gun yang baru datang. Kita strap ya karena mereka tadi udah bicara banyak. Yang menarik ya, pastinya banyak yang menarik sih. Yang pertama itu periode 2017 sampai 2020 itu dilalui dengan Romo Widi almarhum sakit. Iya. Iya. Sehingga tentunya kesibukan di paroki juga menjadi lebih dari biasanya karena kita harus mendampingi beliau. Dan kebetulan kan waktu itu juga pas beliau sakit itu pastornya cuma 2 kan. Iya, betul. Jadi ketika beliau sakit tinggal 1. Yang bisa dibayangkan kesibukannya di paroki saat itu ya. Jadi memang menjadi cukup berat karena DPH harus bisa menggantikan peran seorang romo yang kebetulan karena sakit kan pasti harus mengurangi kegiatannya. Kemudian yang kedua itu di tengah-tengah menjelang berakhirnya periode itu kan terus ada pandemi. Iya, betul. Pada waktu awal-awal itu kita nggak tahu sampai seberapa
parah kondisinya dan berapa lama akan berapa lama ya. Nah, di situ sangat menarik karena itu pengalaman pertama. Saya kira banyak, hampir sebagian besar orang itu hanya akan mengalami satu kali pandemi seperti ini kan. Jadi semua serba nggak jelas, kita harus apa dan sebagainya. Nah, salah satunya ya sebagai bendahara waktu itu saya mikir, ini kalau sampai harus di lockdown, gereja kan harus tetap jalan. Lalu siapa yang mengurusi uangnya ini? Gimana ke banknya gitu? Nanti kan karyawan tetap harus dibayar gajinya dan sebagainya. Ya itulah. Jadi pengalaman itu menjadi sangat berkesan buat saya karena di situ kita harus mencari hal-hal yang baru, yang kreatif untuk mengatasi masalah pandemi itu. Kira-kira itu sih yang menarik kalau buat saya. Iya. Jadi kepengurusan tahun 2017 sampai 2020 itu memang banyak hal baru yang sangat menarik ya Pak Gunawan, Pak Samuel maupun Pak Nadi. Dan tidak terprediksikan sebelumnya. Betul. Iya, betul. Termasuk dengan program-program perapihan administrasi dari KAJ ya Pak Gun ya. Karena kalau nggak salah mulainya di tahun itu juga ya. Ya kebetulan, nah sebenarnya kalau itu justru menunjang sebenarnya, terutama di dalam tugas-tugas keuangan dan kesekretariatan saya pikir. Karena pada periode itu juga KAJ itu melaunching satu program keuangan yang online, sehingga itu sangat memudahkan lah buat bendahara, apalagi menunjang kondisi saat pandemi. Iya betul. Ya. Jadi kemudian juga untuk program kerja RAB itu pada periode 2019 itu KAJ juga melaunching satu program yang juga online. Jadi kalau sebelumnya itu menyusun RAB itu harus manual, dikumpulkan satu persatu, kalau ini bisa diisi bareng-bareng gitu di internet, melalui internet, dengan program yang baru di launching pada tahun itu. Ini KAJ seperti memiliki firasat ya, bahwa nanti akan banyak online gitu. Jadinya kita dilatih. Seperti menurut saya ini adalah hal yang bagus ya Pak Gun ya. Iya. Di awal kepengurusan tahun 2017 itu kalau tidak salah memang KAJ mengeluarkan beberapa program perapihan administrasi yang berbasis online. Iya, betul. Dan tidak terduga di akhir pengurusan ternyata ada pandemi yang memang kita tidak duga ya kan. Iya. Dan itu seperti mempermudah untuk situasi dan kondisi saat ini gitu. Betul. Karena memang situasi dan kondisi saat ini kita lebih banyak menggunakan hal-hal yang berbau dengan online, digital, gitu ya? Gitu. Iya, betul. Oke. Kalau di pelayanan sendiri bagaimana Pak Nadi? Jadi masih menyambung Pak Gun tadi, peristiwa kecil tapi suka bikin ketawa agak aneh. Iya. Kita dulu kebingungan mencari hand sanitizer, sampai kelari kemana-mana, beliau dapat, saya dapat, juga bingung. Tapi ya puji Tuhan terpakai ya. Dan di samping itu mungkin Pak Sam juga masih ingat bahwa di periode kita yang terakhir kita perlu bersyukur adanya pastoran baru. Itu yang juga pada saat periode kami yang terakhir itu. Kalau di pelayanan sih kami sangat disupport karena kan kami atau saya khususnya itu kan hanya sebagai koordinator ya, yang sifatnya hanya mengkoordinir, beda dengan ketua memberikan instruksi. Kalau kami koordinator hanya mengkoordinir. Sehingga yang menjadi eksekutor, bahasanya Pak Thomas seringkali bahasa eksekutor itu adalah teman-teman kepala seksi. Kami sangat ditunjang oleh mereka. Ada Pak Karno, kepala seksi PSE, terus Dr. Dwi kesehatan, terus juga Pak Mas Bagio itu di pendidikan meskipun PLT, dan juga Pak Edi Setio masih bergabung dengan kami, KP masih menjadi satu, sehingga itu juga sangat menolong. Dan juga APPAPS merupakan salah satu seksi. Pak Gun agak bingung saat itu, kok APPAPS jadi seksi ya? biasanya tidak gitu. Karena kami kepengen orang banyak terlibat, hanya itu persoalannya.
Nah, di perjalanannya kami dibantu oleh mereka, maka kami harus terima kasih Pak Karno, Pak Edi Setio, Dr. Dwi, terus Mas Bagio dan juga Bu Lia. Tapi di pertengahan jalan itu ada PDDP yang dirubah. Jadi PDDP 2019 itu sehingga kami kehilangan partner yang cukup saya andalkan. Paling tidak kalau soal ngeprint itu. Itu Pak Gunawan Rukito. Itu kan sebagai wali koordinator pelayanan saat itu. Nah, karena ada bidang baru yaitu bidang kesaksian, maka beliau dalam satu rapat DPH langsung aja udah bahasa Jawanya diplekoto. Langsung lalu kan menjadi koordinator bidang kesaksian. Juga Pak Edi Setio lari ke situ gitu. Perkara tepat dan tidak nggak tahu, tapi tetap berjalan lancar hingga pada akhir perjalanannya gitu. Apalagi kalau dari pelayanan, kalau terakhir kami juga terlibat dalam tim apa Pak dulu, tim bantuan apa? Tim aksi bantuan. Tim aksi bantuan itu harus harus mencoba memberikan bantuan kepada teman-teman di lingkungan yang prasejahtera. Itu ya lagi-lagi ngerepotin Pak Gunawan. Yang paling penting pokoknya jalan dulu Pak, ada duit nggak itu sekretariat dulu lah gitu. Artinya tetap berjalan dengan lancar. Itulah kami di antara DPH ini saling support, dan kami yakin DPH pun sekarang juga begitu, saling support, tidak ada jenjang itu tidak ada sehingga tanpa ketemu pun bisa berjalan dengan lancar. Itu Bu Mbak Lucy kira-kira. Pak Sam mungkin yang lebih baik. Pak Sam sebagai wakil ketua Dewan Paroki Harian gitu, tentunya 3 tahun yang kemarin cukup sangat memiliki banyak kesan gitu, apalagi harus mengurusi Romo Widi waktu itu kan awal-awal sakit, terus belakangan ada pandemi gitu kan. Pandemi itu dimulai ketika kepengurusan DPH tahun 2017 sampai 2020 gitu. Dimulainya itu kan langsung tiba-tiba berhenti begitu saja ya kan kegiatan dan aktivitas kita. Bagaimana Pak Sam? Ya, sesungguhnya waktu pengurusan tahun 2017 sebagai wakil itu belum ada satu job yang jelas sebagai wakil ya. Jadi yang masih berkisar kurang lebih untuk mengkoordinasi teman-teman yang ada di koordinator bidang. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ini kan wakil ketua 1 itu membawahi beberapa koordinator bidang. Wakil 2 membawahi beberapa koordinator bidang. Nah, kalau waktu yang lalu memang secara implisit ya, kita contohnya misalnya kalau Pak Thomas itu lebih komprehensif. Jadi beliau sebagai pimpinan, sebagai komprehensif, saya lebih banyak fokus ke dalamnya. Gitu. Jadi apa yang diputuskan Pak Thomas ya kita harus ikut ya sesuai dengan hierarki gereja secara struktural. Nah, di dalam pandemi ini memang sangat sulit buat kita semua untuk mengurus sesuatu. Cuma bagusnya itu ada Zoom, jadi segala sesuatunya kita lewat Zoom cair. Gitu. Awal dari Romo Widi sakit memang ya itulah. Kita lumayan pontang-panting, kita bergantian mendampingi beliau untuk berobat, karena Pak Gun, saya, teman-teman yang lain juga, ya itu. Cuman sayangnya berakhir pada saat pandemi ya, bulan Juni kemarin, beliau meninggal. Bulan Juni 2020, itu kan lagi pandeminya lagi hebat-hebatnya pandemi ya. Semua pada takut untuk menengok atau membesuk beliau pada saat itu. Iya, itu saya juga sempat kebingungan harus ke rumah sakit gimana ini. Itu pada takut ya, tapi ya puji Tuhan semua berjalan dengan lancar.
mulai dari beliau disemayamkan di Santa Ana, gereja Santa Ana, terus beliau juga dikremasi di Oasis, sampai dengan disemayamkan lagi abunya di ruang adorasi gereja Teresia. Nah, sekarang sudah dibawa ke Gede Sontak. Iya. Ya kita syukurin aja semua itu, karena ini memang udah jalan Tuhan. Oke, iya. Pak Gun, kalau saya melihat itu periode 2017 sampai 2020 itu kegiatan umat itu berkembang sangat pesat kalau menurut saya. Salah satu kegiatan yang berkembang adalah kerjasama kita dengan pihak-pihak dari luar gereja. Itu sangat berkembang sekali, ya kan? Betul kan? Nah, tiba-tiba kegiatan yang sangat-sangat berkembang itu terus tiba-tiba berhenti. Nah, ini bagaimana sih DPH waktu itu menyikapi kondisi ini gitu? Atau mungkin Pak Nadi dulu bisa menceritakan perkembangannya, atau mungkin nanti Pak Gun juga bisa menceritakan bagaimana situasi kalau dari keuangan ya Pak ya, keuangan gereja Paroki Duren Sawit gitu. Ya. Monggo silahkan. Pak Gun dulu atau Pak Nadi dulu? Pak Nadi dulu monggo. Ya, memang paroki kita ini terkenal dengan matahari terbit dari timur. Iya. Itu kekhasan kita ya. Itu dengan beberapa catatan di visi misi kita pada saat itu. Nah, mensikapi pada saat pandemi yang kita tidak bisa tatap muka, apalagi eksternal, internal pun sulit gitu. Sehingga kami caranya adalah bersilaturahmi, berkunjung. Pada saat Lebaran kami berkunjung ke beberapa tokoh, termasuk diantaranya Ketua FKUB Jakarta Timur. Kita datengin ke rumah beliau. Terus juga ke tokoh-tokoh yang lain, apa itu ke Pak Camat, segala macam kita kunjungi. Dan beberapa event, bahkan agak ada sedikit yang cukup ganjel gitu ya. Kan dulu Mbak Lucy pernah punya satu program di bulan Oktober. Kemarin mestinya ya. Kemarin akan mengadakan festival budaya. Festival budaya yang akan mengundang komunitas ataupun keberagaman lah, selain yang dari kita ya Pak ya, gitu, tapi dari luar gereja juga gitu. Nah itu terpaksa saya harus membatalkan salah satu yang boleh dikata booking. Kami sudah booking untuk apa namanya itu Pak Riong. Sudah kita booking itu, nanti supaya karena kan mereka cukup sering dipesan orang sehingga kami mencoba gitu. Tapi ya mereka akhirnya ngerti kondisi ya nggak apa-apa gitu karena memang pandemi gitu. Nah, itu yang menjadikan kami harus bergerak, tapi tetap supaya jaringan keluar tetap ada. Bahkan ada juga yang begitu, mungkin Pak Gun masih ingat karena terkaitan dengan uang, pondok pesantren yang di Pondok Kelapa, Pondok Kopi ya? Pondok Kopi itu apa? Kebakaran. Terpaksa kita tolong dengan memberikan semen segala macam. Hanya itulah kita jaga untuk yang luar, orang-orang di luar. Manakala dengan Banser kita kan juga cukup akrab, dengan Muspika, Camat segala macam kita cukup akrab, bahkan dengan yang lain-lain, artinya itu harus kita pelajari. Yang mungkin menjadi tugas teman-teman DPH yang sekarang, bahkan sempat kami antar, kami dampingin koordinator yang baru, saya kami kenalkan dengan inilah Pak Koramil, inilah Pak Kapolsek, Pak Kapolsek yang baru, terus inilah Pak Camat segala macam kita kenalkan. Itu yang kita lakukan sehingga kevakuman tadi sifatnya kevakuman hanya yang sifatnya tatap muka secara formal, tapi secara informal kita tetap berkunjung. Dan mereka sangat apresiasi ke kita. Bahkan satu lurah itu mengatakan, Santa Ana, khususnya Jawa itu hebatnya, pergantian pengurus saja lapor. Itu jadi dia itu sampai di rapat internal mereka disampaikan begitu. Artinya itu perlu kita pelihara karena memang katanya gereja kita harus semakin terbuka. Jadi itulah harus kita pelihara supaya gereja itu tidak hanya tugasnya tidak hanya berdoa, tapi juga memberikan supporting, memberikan perhatian kepada mereka-mereka yang di dalam kondisi LKMTD. Saya kira itu Mbak Lucy. Luar biasa ya, maksud saya tahun 2017 sampai 2020 itu sangat luar biasa gitu. Walaupun memang tema dari KAC kan memang kemasyarakatan ya, gitu. Jadi kita memang tidak menjadi eksklusif gitu, tidak menjadi inklusif, tetapi kita bisa berbaur dengan yang lain gitu. Nah, Pak Samuel, di tahun kepengurusan itu ada hal yang menarik nggak dari 2017 sampai 2020 gitu? Ketika menjadi
Wakil Ketua Dewan Paroki Harian? Yang jelas terus terang aja yang menarik ya berkisar antara kepengurusan maksudnya aktivitas kita itu bertambah. Awal-awalnya itu pasti bertambah karena bukan cuman hanya kita tuh di dalam kegiatan gereja, tetapi juga kita juga memikirkan romo kita sedang sakit ya pada saat itu. Diawali tahun 2018 ya Pak ya? 2018. 2018 beliau itu memang wajib setahun sekali itu check up di rumah sakit Elizabeth. Nah, dari cikal bakalnya kelihatan penyakitnya itu di hasil check up itu. Kemudian beliau bicara, bagaimana aku ini? Iya benar. Ya sudah, kita cari rumah sakit yang punya fasilitas lebih, terutama di Jakarta. Akhirnya kita berobat di Jakarta, MRI, CT scan dan sebagainya. Nah, ternyata itu benar ada nodul itu. Nah, itu luar biasa itu kita beberapa rumah sakit kita cobai yang mempunyai fasilitas lebih. Akhirnya sudah sampai ada surat rujukan dari rumah sakit Medistra harus ke Singapura. Oke. Nah, itu saya kira pelayanan kita akan menjadi lebih, bukan cuma hanya pelayanan di gereja, tetapi pelayanan di dalam perawatan untuk orang sakit secara kemanusiaan itu juga akhirnya kita alami juga gitu. Ya. Terus yang kedua, ujuk-ujuk kok bisa kegiatan kita kok berkurang gitu karena pandemi, terjadinya pandemi. Sehingga kita tuh tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung. Kalau misalnya kita mau bicara atau diskusi ya cukup dengan Zoom. Ya. Tapi saya kira nggak mengurangi semangat. Periode 2017-2020 bahkan solid, saya kira solid. Ya. Jadi berjalan dengan lancar sesuai dengan schedule. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Samuel. Kalau Pak Gun dari segi keuangan gimana Pak Gun? Kan maksud saya mungkin setiap bulannya kan ada pengelolaan keuangan secara rutin ya, terus tiba-tiba berhenti, ini pasti yang paling mumet Pak Gun nih ya kan? Kalau saya lihat Pak Gun pusing kalau ngurusin keuangan ya, di bulan pandemi kayak gini. Enggak, kita aja nih Mas ya, begitu masuk menghadapi pandemi ya kan, saya aja itu loh yang dipotong gajinya aja langsung tiba-tiba pusing gitu, apalagi yang mengurusi keuangan paroki gitu. Kalau bagaimana yang bekerja bisa dipotong gajinya 20% ya Mbak ya? Iya. Kalau saya pribadi itu yang memusingkan bukan karena sayanya dipotong, tapi karena memang saya harus memikirkan tim saya ini dipotong berapanya itu loh. Jadi saya kemanusiaannya itu langsung gitu. Bagaimana Pak Gun kalau urusan paroki ini Pak Gun? Ya, kalau gereja yang jelas gini, gereja itu kan sumber pendapatannya hanya dari sumbangan. Iya, kolekte ya kalau kita bilang. Istilahnya kolekte di misa gereja. Nah, ketika misa ditiadakan, ya otomatis tidak ada pemasukan. Ya. Ya, itu yang menjadi pemikiran di awal. Bagaimana ini menjalankan operasional gereja dengan tidak ada pemasukan. Ya, kita bersyukur memang sebelum pandemi ini kondisi keuangan gereja itu cukup lumayan lah ya, cukup lumayan, sehingga ketika awal-awal pandemi kemudian saat itu juga kita sempat beberapa kali untuk pertama kalinya kan baru mengenal Zoom, tadinya nggak kenal Zoom ya, kita semua jadi kenal Zoom dah. Nah, kami juga begitu, Keuskupan Agung Jakarta itu juga mengadakan rapat Zoom, mengundang bendara-bendara. Nah, malah kami itu ditugasi untuk mengeluarkan uang.
Jadi keuskupan itu mengharapkan semua paroki di masa pandemi ini berbela rasa. Jadi harus tadi salah satunya harus ada tim aksi bantuan. Iya. Jadi bukannya kami mendapat pemasukan, tapi malah harus mengeluarkan uang. Ya tadi puji syukur karena selama ini keuangan cukup lumayan ya, kami bisa memberikan bantuan-bantuan itu selama pandemi sampai dengan 4 kali putaran ya Pak Nadi. Jadi timnya Pak Nadi ini menjalankan 4 kali putaran bantuan, masih juga ada bantuan-bantuan yang diberikan dalam bentuk apa itu nasi bungkus atau nasi kotak ya waktu itu. Dan juga kita memperhatikan tadi, jadi kita berusaha menjangkau juga pihak-pihak di luar gereja. Ketika awal-awal pandemi itu kan sempat tenaga kesehatan kesulitan mendapatkan APD. Iya, betul. Ya. Nah, kami berusaha membantu itu dengan mencarikan APD dan memberikan sumbangan ke Rumah Sakit Duren Sawit dan ke Puskesmas ya. Juga kami memberikan bantuan kepada teman-teman di NU waktu itu untuk penyemprotan. Dan yang terakhir tadi ketika pondok pesantren di Pondok Kopi ya, kebakaran, kami membantu dengan semen untuk membangun kembali. Jadi ya puji syukur kita bisa mengatasi keuangan di masa pandemi itu, karena kemudian umat juga mulai tergerak setelah kira-kira bulan Mei, Juni, umat mulai tergerak untuk mentransfer sumbangan-sumbangannya. Oke. Internal mereka di lingkungan juga bergerak juga. Iya, artinya yang harusnya apa namanya celengan Yesus Tunawisma, ya, itu kan harusnya di store digunakan sendiri di lingkungan gitu. Artinya kreativitas itu jadi muncul. Itu bantuan-bantuan itu. Iya, saling menghidupi ya. Hidup betul. dan saling menghidupi di lingkungan yang paling kecil gitu, dari lingkungan paling kecil. Oke. Ini kopinya saya gimana Mas? Pak Gun nih. Silakan diminum Bapak-bapak. Pak Gun silakan diminum. Ada pesanan lagi Pak Nadi? Bukan, Mas Martinus. Nanti yang bayar itu beliau cepat. Tadi katanya ini yang bayar berubah-berubah ya tadi Pak Samuel. Soalnya begitu Pak Gun datang, Pak Gun saja ya. Yang bawa uang gitu. Oke. Lebih cocok ya Pak. Lebih cocok. Gak apa-apa ya Pak Sam ya? Gak apa-apa. Oke, sekaligus punya saya ya Pak Gun. Oke, kita lanjutkan dengan iklan. Apakah sudah siap iklannya? Oke, kita lihat iklan yang akan lewat berikut ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
Oke. Mau nyanyi lagi Laras? Nanti lagi aja. Nanti lagi. Kamu udah pesen kopi belum? Dari tadi duduk belum ada gelasnya loh. Apa ya? Aku dari tadi nggak haus sih sebenarnya. Tapi aku mau pesen yang anak muda apa, Mas? Aduh. Oh, boleh. Kamu susah nyari anak muda, penjualnya aja udah begini, ya kan? Mumpung ada Pak Gun, Cil. Mumpung ada Pak Gun, kita dibayarin Pak Gun. Maaf ya Pak Gun, Bapak yang bilang. Boleh. Oh. Oke, Pak Gun, Pak Samuel dan Pak Nadi. Selama melayani nih, ada hal-hal yang menjengkelkan nggak gitu misalnya nggak ditanggapin lah sama umat atau dicuekin lah sama umat gitu, bagaimana? Pernah nggak Pak Nadi mengalami pengalaman itu? Kalau dari umat sih saya patokannya cuma satu, apa yang disampaikan oleh Romo Yoko akhir-akhir ini. Ya. Satu, tidak baper, tidak ngambekan. Terus pokoknya ya, tidak cepat tidak cepat patah semangat, gitulah, itu aja. Ya kalau dipikir memang ada sih, ya namanya orang ya, artinya kan tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ya namanya pelayanan yang begitu. Justru menurut saya malah menarik. Menariknya kita bisa koreksi diri, ternyata bahwa kebaikan yang kita berikan, kalau itu yang kebaikan ya, itu bisa saja tidak ditanggapi dengan baik. Artinya tidak ada yang menjengkelkan buat saya, menurut saya sih. Oke. Kalau Pak Gun sendiri, bagaimana Pak Gun selama menjabat menjadi bendahara Dewan Paroki Harian? Dari pengurus-pengurus sendiri gitu, ada yang menjengkelkan gitu, misalnya laporan nggak tertib atau banyak nih kayaknya nih, karena kalau dilihat dari ketawanya banyak nih kayaknya. Itu yang paling banyak dari bidang pelayanan. Kalau menjengkelkan sih sebenarnya enggak ya, cuma ya gini, kadang-kadang memang itu menjadi kendala. Ya. Menjadi kendala kenapa? Karena kadang-kadang ada proposal yang masuknya mepet. Uangnya sudah harus keluar, kegiatannya sudah harus jalan. Nah, itu tentunya merepotkan karena meskipun saya di awal-awal jadi bendahara itu sudah memikirkan gimana caranya supaya waktunya ini bisa cepat gitu, proses-prosesnya. Karena kan di gereja ini memang kami ini kan pelayan-pelayan dalam arti tidak setiap hari di gereja kan. Romonya sendiri juga meskipun tiap hari di gereja belum tentu standby gitu kan. Jadi pasti butuh waktu untuk proses penandatanganan dan sebagainya, karena kan untuk buka cek itu harus tanda tangan bendahara dan romo. Gitu. Nah, tapi ya kami sudah informasikan kadang-kadang masih ada kendala itu seksi yang atau panitia yang menyampaikan proposalnya mepet banget gitu. Apalagi kalau masukinnya hari Jumat, lah banknya Sabtu tutup, gimana nih? Masukinnya hari Jumat, minta dadanya Sabtu gitu ya Pak ya? Kegiatannya hari Minggu coba. Ya itu yang kadang-kadang menjadi kendala. Terus juga ya laporan-laporannya ya biasanya agak lambat lah itu. Itu yang harus dikejar-kejar. Tapi ya sebenarnya tidak menjengkelkan juga, cuma buat saya jadi ritme kerja kita di gereja itu menjadi terhambat kalau seperti itu. Gitu. Justru mungkin yang lebih menjengkelkan dulu waktu masih jadi tatib. Kalau itu ya lumayan menjengkelkan karena kita sudah ngatur kerja keras tapi dimarahi umat. Justru itu pelayanannya sih itu Pak. Kalau Pak Samuel bagaimana Pak selama ini menjadi pelayan gereja gitu? Ada hal yang menarik nggak gitu? Kalau saya berhubungan langsung dengan umat sih tidak ya, karena yang lebih banyak itu kan koordinator bidang atau seksi. Cuma kadang-kala ada beberapa ya Pak Gun, pernah jadi bendahara juga soalnya. Saya juga pernah jadi bendahara bersama beliau satu periode. Nah, selama di wakil ada beberapa LPJ yang terlambat. Udah cukup lama ya waktu itu, sampai 1 tahun. 1 tahun ya.
Nah, Romo Widi tahu, almarhum tahu. Ini kipiye, ini dia bilang, beresin, dibilang itu. Nah, akhirnya saya tanya ke Pak Gun waktu itu, kita kan koordinasi dulu. Ya Pak, ini benar? Iya Pak, ini benar. Ya sudah, kalau saya sih nggak ada masalah. Saya panggil aja orangnya. Gitu, ya diselesaikan, selesai. Nah ini kalau sampai LPJ 1 tahun atau lewat dari 3 bulan aja juga itu sebetulnya udah nggak benar. Jadi ya berkali-kali Pak Gun saya dengar itu kan menghimbau jangan sampai terlalu lama. Memang kesulitan di dalam hal memposting di dalam akuntansi itu udah nggak bisa, nggak boleh. Karena udah berbeda tahun, tanggal, bulan dan tahun, apalagi tahun ya. Karena kita kan accrual di dalam akuntansinya sesuai dengan transaksi pada saat itu. Nah ini jauh waktunya itu sampai 1 tahun. Iya, karena nanti akan mendapat temuan dari visitasi dari Keuskupan Agung Jakarta. Akan menjadi catatan yang kurang baik untuk bendahara. Karena ini kok terjadi begini. Kenapa kok bisa LPJ-nya atau gantung terus istilahnya dah, nggak ada clearance sheet-nya. Nah, itu nanti jadi temuan visitasi dari tim audit Keuskupan Agung Jakarta. Jadi itu masalahnya. Kalau jadi temuan seperti itu berpengaruh di apa Pak untuk kegiatan di paroki? Ya, yang jelas itu kan di dalam sistem akuntansi kita itu kan harusnya nggak boleh terjadi seperti itu. Nggak boleh gantung gitu ya Pak? Ya, nggak boleh gantung karena uang yang keluar itu kalau sekian lama itu tidak diselesaikan dengan bukti-bukti dan lain sebagainya, itu akan menjadi masalah di akuntansi. Ya, apalagi kalau sekarang itu karena sudah online. Ya, keuskupan itu bisa melihat setiap saat. Jadi nggak harus nunggu laporan kita, dia bisa lihat loh ini kok nggak masuk laporannya kenapa gitu. Pasti dikirim pertanyaan. Nah, sekarang kan bisa lewat BA tanyanya. Pak, ini kenapa kok masih ada yang gantung? Oke. Kalau waktu yang lalu kan begini, setiap ada pertemuan Dekanat Timur, kita diundang. Saya datang misalnya, Pak Gun datang, Pak Nadi datang, Romo Widi datang. Romo Widi rajin, beliau itu almarhum rajin, dia datang. Nah, itu ditayangin tuh. Paroki mana, misalnya paroki Duren Sawit belum menyelesaikan kewajibannya, ya. Nah itu kelihatan. Oke. Coba bayangin, Romo Widi pasti menegur kita, iya kan Pak Gun? Pastilah. Nah itu, jadi temuan-temuan itu yang menjadi kendala sebetulnya. Nah, kayaknya ini perlu disampaikan juga nih kepada para pengurus, terutama di pengurusan 2020-2023 gitu ya, bahwa kalau ada kegiatan ya harus segera dilaporkan gitu ya Pak ya, supaya jangan sampai kejadian yang di lalu itu terulang kembali ya. Tapi dengan online tadi kan semakin cepat otomatis. Sekarang sebenarnya kita belajar banyak dengan pandemi ini. Selama pandemi ini kan banyak hal yang tidak bisa secara fisik disampaikan. Nah, nyatanya kok bisa gitu diselesaikan. Ya, jadi sebenarnya teknologi sudah memberi jalan. Misalnya pelaporan itu kan bisa macam-macam caranya, bisa lewat email, bisa lewat WA. Jadi harusnya laporan kegiatan itu bisa lebih cepat karena bisa langsung difoto buktinya. Memang semua nanti bukti fisik itu harus dikumpulkan. Tapi kan untuk memulai laporan atau memulai pencatatan itu jadi lebih mudah karena bisa difoto dulu dikirim. Nah, yang membuat laporan kan tinggal menyusun secepatnya gitu. Oke, betul.
seperti yang dikatakan kitab suci ya, ada saatnya kita bertanggung jawab terhadap Tuhan, maksudnya melayani dan kehidupan gereja, tapi kita juga harus bertanggung jawab terhadap pelayanan yang kita jalankan gitu dengan tertib membuat laporan kegiatan itu tadi ya Pak Gun ya, salah satunya gitu. Nah kalau misalnya nih Pak Nadi, Pak Samuel maupun Pak Gun diminta lagi menjadi Dewan Paroki, mau berada di bidang apa? Atau di seksi apa? Atau di pelayanan yang seperti ini kalau seadanya Pak? Ya seperti Romo Rumanto tadi waktu saya minta mohon gitu, bidang apa ya Romo, yang ya bidang datar gitu. Kan bidang datar tidak ada di keparokian. Artinya beginilah, kami ini kan sudah cukup senior, sudah cukup tua, jadi sudah sepantasnya lah kalau kita itu Tot Wuri Handayani, artinya tidak perlu tampil ke depan. Kan ada pepatah, bukan patah atau apa ya di Jawa, mohon maaf ya, itu kan apa namanya, ing ngasosung tulodo, ing madya among karso, Tot Wuri Handayani. Jadi kalau ke depan memberikan keteladanan, di tengah kita bekerja, di belakang itu ya kita mendorong. Ya kalau saya pribadi sih sifatnya mendorong gitu. Jangan sampai ing madya moh rekoso, ing ngarso ya, ing ngarso sok kuwasa, ing madya moh rekoso, Tot Wuri ngantongi ya, jangan sampai begitu. Itu kan enggak benar. Artinya ya kalau kami sih mohon maaf ya Pak ya, artinya sudah sekarang eranya udah ada anak muda, jadi memang harus mereka pandemi itu tadi ya. Jadi ada tantangan di pandemi, tapi peluangnya ada di situ gitu. Jadi monggo lah teman-teman yang muda, kami mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mau menjadi pelayan, termasuk Mbak Lucy dan yang lain-lain. Mas Martino jangan aja jadi kafe aja ya, masih bidang lain gitu. Itu kami mengucapkan terima kasih, kami akan tetap selalu mendorong. Monggo saja kalau mungkin ditanya ya sejauh kami bisa kita lakukan ya Pak ya. Kira-kira dari saya itulah, monggo Pak Sam mungkin Pak. Setuju sih Pak Nadi. Jadi kalau menurut saya justru setelah pandemi ini itu kan kita namanya era baru, new normal ya, new normal. Sudah saatnya mungkin yang muda-muda juga lebih tampil saya kira, karena gereja butuh lebih dinamis dalam membangkitkan kembali keimanan kita setelah pandemi ini. Jadi ya kalau kami sih kalau ditanya itu pasti akan memberikan masukan-masukan. Tapi kalau menjadi pengurus sih monggo yang muda saja sebenarnya. Justru menurut saya sekarang ini setelah pandemi ini banyak hal yang bisa kita pelajari dan juga menjadi momentum bagaimana misalnya membagi waktu ya, membagi waktu. Jadi untuk keluarga muda ataupun mereka yang masih aktif bekerja, kalau saya melihat dalam kita masuk memberi pelayanan itu yang penting bagaimana bisa membagi waktunya saja. Ketika kita sudah memutuskan untuk membagi waktu, itu pasti bisa dijalani kok, nggak usah khawatir. Memang awalnya bingung kan, wah saya sibuk dan sebagainya. Saya sendiri ketika diminta menjadi pengurus waktu itu pekerjaan saya banyak keluar kota sebenarnya, banyak keluar kota. Tapi ya karena saya sudah menyanggupi, ya kita coba bagi waktunya antara keluar kota dengan bagaimana melayani di gereja. Gitu. Dan itu juga berjalan selama ini. Saya bahkan sebenarnya yang cukup intens itu aktivitasnya itu 9 tahun di gereja, karena 3 tahun sebelumnya menjadi koordinator subseksi tatib ya, itu kan banyak di gereja juga. Kemudian 6 tahun menjadi bendahara. Sebelumnya 3 tahun itu di Litbang, tapi nggak begitu aktif lah. Kalau Litbang itu kan banyak mikirnya sebenarnya. Ya. Oke. Kalau Pak Samuel sendiri bagaimana Pak? Ya saya kira setuju ya. Yang muda-muda itu sekarang tuh harus tampil. Kalau ditanya
melayani ya melayani nggak boleh berhenti. Tetapi kan banyak cara tuh. Melayani itu ya bisa memberikan masukan, ya kan? Tetapi kalau masuk di dalam struktur posisi jabatan di gereja, saya kira lebih baik yang muda-muda. Karena yang muda-muda itu lebih kreatif, inovatif, ya toh. Jadi kita tuh berbagi pengalaman kepada mereka, mendorong, mensupport. Saya kira itu. Oke. Oke, menarik ya, Betul, Mas Nus. Menarik nggak? Mas Nus berarti masih bisa nih, Mas Nus. Menggantikan mereka-mereka, Mas Nus. Ya. Kalau dipilih umat. Ya, catatannya kalau dipilih umat. Oke. Sebenarnya yang milih Tuhan loh. Oh, yang milih itu sebenarnya Tuhan kita dalam Yang melayani. milih Tuhan. Seperti kata Pak Samuel, sebetulnya melayani itu tidak akan pernah berhenti sampai kita mati, kita berhenti, ya kan? kita Sampai berhenti. kita berhenti, gitu, benar-benar berhenti, gitu, dipanggil Tuhan, gitu. Nah, harapan apa dari Pak Nadi maupun Pak Samuel terhadap umat dalam kondisi saat ini, gitu? Maksudnya apa sih yang perlu, harapan apa sih yang pengen disampaikan kepada umat di Paroki Durensawit, Pak Gun, Pak Samuel, Pak Nadi, gitu? Terutama dalam kondisi saat ini ya, tentunya ini pandemi ini mengubah tatanan kehidupan yang Aktivitasnya juga berubah. Iya, betul. Kebiasaannya juga berubah gitu. Iya, tatanan kehidupan kita tuh berubah, dipaksa untuk berubah total gitu istilahnya, ya kan. Nah, harapan apa terhadap umat Paroki Durensawit? Saya pernah saya pernah ditemui oleh salah satu umat di lingkungan kami. Usianya yang jelas sudah di atas 60, ibu-ibu. Pak, apakah boleh saya menerima komuni? Itu kan artinya belum memperoleh informasi yang cukup luas. Apakah dari lingkungan atau dari manapun, sehingga mereka bertanya itu. Nah, sehingga dengan salah satu kejadian tadi mungkin umat di antara getok tular, di antara umat sendiri, itu perlu saling menyapa di antara umat, sehingga miskomunikasi semacam tadi itu bisa diatasi gitu. Artinya tidak terjadi yang usia harusnya sudah tidak bisa ke gereja. Maksud mereka itu ke gereja untuk menerima komuni itu kan sudah tidak mungkin. Nah, itu yang perlu digalakkan, apalagi sekarang ada P2K, SMK, itu juga perlu umat-umat pada dikasih tahu, dan kami cukup appreciate dengan teman-teman yang lebih muda. Kalau dari kami ya Prodiakon lah khususnya. Prodiakon bergerak cukup cepat untuk hal itu. Bahkan sudah akan ada ya, mungkin dengan tim bila rasanya ya. Itu ada sudah mulai menyentuh kepada lansia yang tidak mempunyai PPK. Sehingga dia harus dilakukan oleh para prodiakon tadi. Artinya harapan kami ke umat adalah saling mengerti, saling sapa menyapa tadi, sehingga berbagai kekurangan itu bisa diatasi di antara mereka sendiri. Saling menyapa, saling mengerti, dan tentunya harapannya adalah semua umat bisa terlayani gitu ya. Saya rasa mungkin Kak Aja juga memikirkan itu, makanya saat ini memang akan banyak hal-hal yang memang harus diputuskan oleh pimpinan teritorial setempat, artinya Bapak Kardinal gitu. Mungkin dari Pak Samuel, harapan apa kepada umat dalam kondisi saat ini? Ya, kita terus terang aja hampir 10 bulan ya. Kerinduan pasti itu setiap orang ada untuk menerima hosti sebagai tubuh Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini saya sih mempunyai harapan umat yang mempunyai kerinduan ya bersabar, tetap menjaga kesehatan, ya agar tetap sehat. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah maupun pengurus gereja, khususnya Santa Ana. Saya kira ini sudah dipikirkan matang-matang semua. Jadi apa yang sudah sudah direncanakan dan akan dijalankan yang P2K itu dengan fiksis ya Pak ya.
ada SMK-nya itu, Sakramen Maha Kudus, ya. Nah itu nanti menjadi satu tugas dari pengurus lingkungan yang akan memberikan informasi-informasi kepada umat-umat yang ya istilahnya udah lansia, ya terutama kalau seandainya misalnya kalau saya mempunyai keluarga yang lebih muda, ya itu kan bisa menjadi P2K, ya kan? Atau misalnya apa boleh, saya nggak tahu juga ya, kalau misalnya menitip kepada teman-teman yang di pengurus lingkungan, kalau seandainya prodiakon yang masih muda-muda, saya kira itu tidak menutup kemungkinan. Tetapi kalau prodiakonnya yang sudah tua-tua, saya kira itu pun menjadi kendala. Ya. Nah, saya kira kepada teman-teman umat, ya bersabar, saya kira mematuhi aja untuk stay home, stay healthy. Saya kira itu lebih safe, juga lebih aman lah ya. Iya. Jadi kalau dari Pak Samuel, harapannya umat tetap bersabar, ya kan, tetap menjaga kesehatan ya, tetap bahagia ya tentunya ya Pak Samuel itu, dan menunggu tentunya Kak Ajay memikirkan banyak hal untuk umat gitu. Oke, kalau dari Pak Gun sendiri? Kalau saya gini, kita kan baru merayakan Natal. Iya. Natal itu kan selalu membawa harapan baru. Iya, betul. Harapan baru. Nah, saya harap Natal kali ini juga membawa harapan baru bagi umat, bagi kita semua, untuk mengimani kembali atau membangkitkan kembali iman yang, karena kita kan selama pandemi nggak bisa misa dan sebagainya, menyemangati kembali. Jadi saya kira dengan mengikuti misa online itu juga kita bisa tetap memelihara iman. Saya harap juga keluarga-keluarga itu bisa saling mendukung. Mungkin yang sudah lansia atau sudah umur, itu kadang kita kan agak gagap ya dengan teknologi. Mau ikut Zoom bingung. Kalau dengan saling mendukung saya kira bisa, karena kan sekarang pertemuan-pertemuan lingkungan mau nggak mau harus pakai Zoom sementara ini kan. Nah, bantulah orang-orang tua kita supaya bisa mengikuti pertemuan lingkungan. Juga supaya bagaimana bisa mengikuti misa online, bagaimana bisa mendapatkan tadi SMK melalui PPK. Mungkin sehingga kita semua mempunyai harapan baru, karena pandemi memang belum berakhir, tapi dengan harapan baru itu kita akan bisa menjalani yang namanya new normal ini. Mungkin berapa bulan atau berapa lama ke depan kita juga belum tahu ya. Berapa tahun? Mudah-mudahan sih jangan bertahun-tahun Pak. Kan vaksin katanya sudah siap gitu ya. Vaksinnya udah. Ya itu makanya Natal ini ternyata membawa banyak harapan baru kan, vaksin ada gitu. Jadi memang perlu kita pikirkan adalah umat-umat yang sudah lansia, yang mereka tidak punya keluarga, sehingga mereka tidak mengenal teknologi apapun juga, Zoom segala macam tadi. Bagaimana lingkungan itu bisa memfasilitasi mereka, sehingga mereka bisa ikut berbagai kegiatan yang bersumber dari gereja, meskipun sifatnya itu online gitu. Oke. Terima kasih Pak Gun dan Pak Samuel dan Pak Nadi. Nggak berasa ya, sudah 1,5 jam kita berbincang-bincang. Sampai kita dingin kopinya. Sudah diminum kopinya. Ada sebelum menutup acara ini ada sedikit kata-kata. Ini namanya saya bilang fakta atau hoax. Untuk mereka bertiga. Sebelum berakhir ya, ini hanya sekilas aja. Oke, Pak Nadi. Siap. Pak Nadi ini adalah seseorang yang kalau pagi itu sebelum sarapan pagi makan buah dulu. Fakta atau hoax?
Fakta. Oh, fakta. Dapat bocoran berarti. 3 macam. Buat teman-teman mungkin ada baiknya dicoba dimulai. Semangka, Ya. melon, Ya. dan juga pepaya. Relatif murah dan gampang mendapatkannya. Oke. Dan itu sangat berfaedah. Kami beli biasanya separuh-separuh Pak, terkecuali pepaya ya. Terus kami simpan di kulkas. Yang motong saya sendiri pagi-pagi. Apalagi pas pandemi, jadi nggak boleh sentuhan orang lain kan itu. Laras, fakta atau hoax? Fakta, Pak. Karena saya suka disuruh beli. Oke, Pak Gunawan. Apa ya ini? Apa ini kok? Ada bocoran dari mana? Oke, Pak Gunawan. Pak Gunawan ini adalah sosok yang sangat penyayang istri. Jadi istrinya itu ketika tidak aktif langsung diminta untuk aktif ikut kegiatan gereja. Fakta atau hoax? Ya fakta lah. Saya meyakinkan kalau itu fakta. Sebenarnya bukan begitu. Istri itu dia itu dalam kesehariannya biasanya itu ingin selalu tampil bersama saya. Nah, karena saya harus melayani di gereja, ya saya bilang ya ayo ikutan. Jadi ya itulah sebenarnya. Iya. Pada awalnya begitu ya Pak ya gitu. Oke, Pak Samuel, ini agak susah saya nyarinya ini. Nggak dapat bocoran ya? Saya cari-cari di Google nggak ada. Adanya Pendeta Samuel Saputra yang masuk. Oke, Pak Samuel ini memiliki hobi baca buku. Fakta atau hoax? Fakta. Iya. Oke, hoaxnya apa Pak? Saya boleh kasih bocoran nggak? Apa Pak? Ini ada hobinya yang unik sebenarnya. Apa Pak? Nah ini yang saya nggak dapat. Hobinya itu mengumpulkan mobil-mobilan. Oh. Ya Pak Sam? Iya betul. Oh. Ini ada kaitannya dengan cucu beliau nggak? Kelihatannya sebelum punya cucu sudah hobi. Jadi gini, sebelum punya cucu beberapa tahun yang lalu tuh saya kok hobi dengan mobil-mobilan yang kecil-kecil itu loh, Hot Wheel. Hot Wheel, terus ada juga yang besar sedikit gitu. Jadi saya membuatlah satu lemari pajangan kaca itu. Jadi di lemari pajangan kaca saya susun sampai nggak muat. Saya bikin lagi rak 3 nggak muat. Saya bikin apa lagi, pokoknya itu banyak macam kan. Setiap bulan itu kan keluar. Iya betul. Jadi seri apa nanti keluar kita tuh hunting, kita oh ini kita beli gitu. Nah itu sampai-sampai Romo Dimas juga merasa, wah Pak mengirimkan saya dari WA itu. Pak, saya punya McLaren. Romo dari mana? Saya bilang gitu. Saya nggak sengaja katanya masuk ke Alfa, saya beli, inget Bapak. Dia bilang, dia posting kirim ke saya. Sudah ada berapa lemari koleksinya Pak? Lemari sih 1 ya, tapi kan itunya ambalnya itu ada 5. Udah full? Itu udah full, belum termasuk yang dipajang di tembok. Itu ada 3. Oh, oke. 3 sak gitu. Belum lagi yang di papan-papan itu ada. Luar biasa sekali. Oke. Cucu Pak Sam sekarang aja apa cowok? Cewek Pak. Sebentar lagi akan dapat cucu cowok. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Nadi, Pak Samuel, Pak Gunawan atas kehadirannya dalam acara Bincang-Bincang episode ketiga kali ini. Romo Suster, Bapak Ibu dan umat Paroki Duren Sawit. Demikianlah acara Bincang-Bincang kita pada siang hari ini. Bincang-bincang episode ketiga yang diadakan oleh Komsos Paroki Duren Sawit. Kita kan habis selesai Natalan ya kemarin ya. Kita bersama-sama mengucapkan selamat Natal bagaimana kepada umat di Paroki Duren Sawit. Kepada seluruh umat Paroki Duren Sawit, kami berenam yang ada di sini mengucapkan
Selamat Natal kepada umat Paroki Duren Sawit tahun 2020 dan selamat tahun baru tahun 2021. Oke. Umat yang terkasih, terima kasih sudah menyaksikan acara bincang-bincang yang secara live streaming melalui YouTube Komsos, dan sampai jumpa di bincang-bincang episode selanjutnya ya Mas Nus. Tahun Saya depan. punya pantun untuk Apa, Mas penutup Nus? sore hari ini. Iya. Burung cendrawasih badannya bengkak. Loh. Itu kasihan banget kayaknya. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Ya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap segalanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Seksi Komsos merupakan salah satu sarana pewartaan di Paroki Duren Sawit. Media pewartaan yang digunakan melalui majalah, video, foto, dan media sosial. Berikut merupakan dokumentasi di balik layar dalam beberapa kegiatan, baik kegiatan Komsos sendiri maupun kegiatan yang melibatkan pihak lain. Output yang dimiliki seksi Komsos saat ini adalah website gerejasantana.org, majalah warisan yang tersedia di digital PDF, dan website majalah warisan, YouTube channel Komsos Paroki Duren Sawit, Facebook page, dan juga Instagram. Kami dari Komsos Paroki Duren Sawit siap mensupport setiap kegiatan dari tiap bidang dan seksi yang ada di Paroki Duren Sawit. Untuk itu, silahkan menghubungi kami di nomor berikut. Jadi pewarta di era digital, berani dong, yuk ikutan!